Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 12 sampai dengan selesai untuk pilihan ganda. Penilaian akhir semester 1 kelas 10 kurikulum merdeka untuk kimia. Ya, langsung saja ya soal nomor 12. Seorang peneliti melakukan percobaan untuk membuktikan hukum Proust. Hukum Proust itu adalah hukum perbandingan tetap ya. Pada percobaan pertama, peneliti tersebut memanaskan belerang ya. Dan dalam jumlah berlebih dengan 2 gram merkuri ya, belerang dan merkuri menghasilkan HGS. 2 gram ya, ini merkurinya ya. Selanjutnya, percobaan tersebut menghasilkan 2,318 gram senyawa merkuri sulfida. 2,318 gram. Selanjutnya, jika percobaan kedua dilakukan dengan memanaskan 1,5 gram merkuri, ya percobaan kedua ya, 1,5 gram merkuri dan 1 gram belerang, massa merkuri sulfida yang akan diperoleh peneliti tersebut dan massa zat sisa berturut-turut adalah ditanya HGS yang terbentuk ya. Oke, langkah pertama kita akan menggunakan hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Jika Hg-nya adalah 2 gram, terbentuk HGS adalah 2,31, maka nanti sini berapa D? 2 ditambah berapa biar 2,318, maka nanti sini kita tulis 0,318 gram. Nanti kita peroleh perbandingan S dan Hg. Saya akan buat di sini ya, maka nanti perbandingan S dan Hg menjadi HGS itu adalah masing-masing saya bagi dengan 0,318 ya. 0,318 dibagi 0,318 itu adalah 1. Nah, 2 saya bagi dengan 0,318. Hasilnya adalah 6,2. Saya bulatkan menjadi 6 ya. Maka perbandingannya adalah 1:6. Jika S yang direaksikan adalah 1 gram dan Hg yang direaksikan adalah 1,5, maka HGS yang terbentuk berapa? Langkahnya seperti ini ya. Kita akan mencari mol pembatas atau pembatasnya siapa. Caranya kita bagi dengan pembaginya ini, perbandingannya. 1 bagi 1 itu adalah 1. 1,5 dibagi 6 itu kan lebih kecil ya Dek. 0,25 ya Dek, 0,25. Nah, antara 1 dengan 0,25 itu lebih kecil 0,25. Dengan artian maka Hg adalah pembatasnya. Artinya tuh Hg bereaksi total. Jadi massa Hg yang bereaksi adalah semuanya, yaitu 1,5 gram. Mari yang sisa nanti adalah S ya. Nah, berapakah massa S yang bereaksi? Caranya adalah perhitungannya menuju pembatas. 1 per pembandingnya 6, saya kali dengan massa pembatasnya 1,5. Ya, maka nanti 1,5 saya bagi dengan 6, yaitu 0,25 gram. Begitu. Nah, terbentuklah massa HGS. Tinggal kita jumlah aja. 0,125 saya tambah dengan 1,5. Hasilnya adalah 1,7 sekian ya. 1,75 gram. Nah, inilah massa HGS yang terbentuk. Maka ini salah, ini salah, ini salah. Karena itu pembulatan koma dimungkinkan ya, Dek. Yang mendekati aja adalah 1,738. Di sini yang bersisa adalah sulfur. Ya, maka ini salah, yang bersisa adalah sulfur. Sulfur bersisa berapa, Dek? Tadinya kan disediakan 1 gram. Ternyata yang bereaksi 0,25. Maka nanti massa S yang sisa adalah 1 dikurangi 0,25. Sekitar 0,7 sekian ya, 0,75an. Ya, yang mendekati jawabannya adalah C. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 13. Reaksi pembakaran gas pentana, pentana itu adalah C5H12, itu dibakar ya, dengan 8 oksigen, menghasilkan 5 CO2 dan 6 H2O.
Sebanyak 2 mol gas O2, ada 2 mol di sini gas O2, diperlukan untuk reaksi pembakaran ini. Jumlah molekul H2O yang dihasilkan adalah, ditanya jumlah molekulnya ya. Langkah pertama, saya akan mencari molnya H2O. Bagaimana? Maka kita bisa menggunakan perbandingan koefisien 6/8 ya. Saya buat di sini 6/8. Saya kali dengan 2 mol. Oke, 8 dibagi 2 itu adalah 4. 6 dibagi dengan 4 itu adalah 1,5. Kita peroleh H2O itu adalah 1,5 mol. Maka berapakah jumlah molekulnya? Rumusnya mol, jika diketahui jumlah molekul, maka rumusnya adalah jumlah molekul dibagi dengan bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka nanti jumlah molekul itu rumusnya adalah mol dikali Avogadro. Molnya adalah 1,5 dek. 1,5 saya kali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. 1,5 dikali dengan 6,02 itu adalah 9,03. Oke guys, jawabannya mana ya? Ini nanti molekul ya, satuannya ya. Jawaban yang tepat itu adalah C. Lanjut kita masuk ke nomor 14, soal HOTS ini. Diketahui ada CO2 ditambah dengan H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan O2. Jika reaksi ini menghasilkan C6H12O6 sebanyak 18,066 kali 10 pangkat 23 molekul, jumlah mol CO2. Kita cari molnya CO2. Oke ya. Apakah sudah setara? Kita cek dulu, ternyata belum setara. Di sini jumlah C-nya 6, maka saya masukkan sini C-nya 6. Lalu di sini jumlah H-nya 12, maka saya masukkan sini 6. 6 dikalikan 2 itu kan 12. Lalu kita lihat ya, ruas kiri jumlah oksigennya berapa? 6 dikalikan 1 itu adalah 6, ditambah dengan 6 dikalikan 2 itu adalah 12. Maka ruas kiri jumlah oksigennya 18. Di sini sudah ada 6, maka biar 18 kan kita butuh 12 lagi ya. Maka O2 di sini koefisiennya adalah 6. 6 dikalikan 2 kan 12 ya. Semua sudah setara, tinggal kita akan mencari molnya CO2. Pakai apa? Kita akan mencari molnya C6H12O6 terlebih dahulu. Apa rumusnya mol? Jika diketahui jumlah molekul, nanti rumusnya adalah jumlah molekul kita bagi dengan bilangan Avogadro. Kayak gini ya. Ya. Maka nanti 18,066 kali 10 pangkat 23 saya bagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. 18,066 saya bagi dengan 6,02 itu adalah 3 ya. Ketemulah nanti sini 3 mol, di sini ada 3 mol. Maka nanti molnya CO2 kita peroleh, kita gunakan perbandingan koefisien 6/1 ya, 6/1 dikali 3 ya, ketemulah 18 mol. Ya, molnya CO2 sudah kita peroleh, jawabannya adalah 18. Jawabannya E. Begitu guys ya. Kita di sini mencari molnya C6H12O6 terlebih dahulu, nanti tinggal menggunakan perbandingan koefisien untuk menentukan molnya CO2. Semangat ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 15. Dalam keadaan STP, suatu gas mempunyai volume 5,04 liter. Diketahui volumenya 5,04 liter. Ini adalah sebuah gas ya. Jika gas tersebut mempunyai masanya adalah 18 gram, maka gas yang dimaksud adalah, langkahnya kita akan mencari MR terlebih dahulu. Ya, apa hubungan mol dengan MR? Mol itu rumusnya adalah gram dibagi dengan MR. Oke, lalu di sini molnya pakai apa Mbak? Oh, ternyata dalam keadaan STP, maka nanti V dibagi dengan 22,4. Ya, nanti di sini gram dibagi dengan MR.
volumenya tinggal kita masukkan 5,04 dibagi 22,4, masanya 18 gram, mr-nya nanti kita peroleh. Paham ya Dek ya? 5,04 saya bagi dengan 22,4, yaitu 0,225. Saya kali dengan mr, hasilnya adalah 18, mr-nya ke sana. Ya, maka nanti mr-nya kita peroleh 18 saya bagi dengan 0,225. 18 dibagi dengan 0,225 yaitu 80 Dek. Nah, kita cari yang mr-nya 80 ya. Maka jawabannya mana? Jawabannya adalah E. Saya akan coba di sini ya. Apakah mr-nya SO3 itu 80? Maka nanti kan AR-nya S ditambah dengan 3 kali AR-nya O. Ya, atom relatifnya S itu 32. Di sini 3 dikalikan O itu 16 ya. 32 saya tambah dengan 16 kalikan 3 itu 48. Oke, 2 tambah 8 10, nyimpen 1, 4 tambah 4 80. Ya, pasti bisa ya Dek ya. Next, kita masuk ke soal nomor 16. Hidrogen fluorida dapat diperoleh melalui persamaan reaksi berikut. Saya akan buat dulu di sini. Ada CaF2 ditambah dengan H2SO4 menghasilkan CaSO4 ditambah dengan 2HF. Reaksinya apakah sudah setara? Sudah ya, masing-masing unsur baik kiri maupun kanan jumlahnya sama. Jika CaF2 yang direaksikan 9,75 gram, di sini kita masukkan 9,75 gram. Masa HF yang diperoleh, ditanya masanya HF. Nah, massa itu tidak boleh menggunakan perbandingan mol ya. Massa itu tidak boleh untuk perbandingan koefisien. Maksudnya saya kayak gini. Jadi massanya HF itu bukan 2/1 kalikan ini. Salah ya. Yang boleh untuk perbandingan koefisien itu adalah volume dan mol. Maka dari itu saya akan mencari molnya terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah gram dibagi dengan mr-nya CaF2. Ca itu 40, F itu 19 ya. 19 saya kali dengan 2 terlebih dahulu, yaitu 38 ya Dek ya. 38 saya tambah dengan 40. mr-nya 78. Kita hitung ya. 9,75 saya bagi dengan 78. 0,125 mol. Nah, inilah molnya CaF2. Maka nanti kita peroleh molnya HF. Berapakah molnya HF? Lah, baru boleh pakai perbandingan koefisien ya. 2 per koefisiennya 1, 2/1 dikali 0,125. 0,125 kita kalikan dengan 2, yaitu 0,25 mol. Begitu ya. Nah, berarti masanya berapa Mbak? Rumusnya gram itu adalah mol dikali dengan mr. Maka nanti 0,25 saya kali dengan mr-nya HF. H itu 1, F itu 19. 19 ditambah 1, 20 ya Dek. Ya, 20 dikalikan 0,25 itu sama saja 20 dibagi 4, yaitu 5 gram. Oke, jawabannya adalah B, pasti bisa. Nomor 17. Na2SiO3 ditambah dengan 8HF menghasilkan H2SiF6 ditambah dengan 2NaF ditambah dengan 3H2O. Ya, jika massa HF yang bereaksi sebesar 0,25 gram, HF-nya ini sebesar 0,25 gram. Massa NaF yang dihasilkan, ditanya masanya NaF. Apa rumusnya massa? Gram itu rumusnya adalah mol dikali dengan mr-nya. Kita akan mencari mr-nya NaF terlebih dahulu. Maka Na itu AR-nya 23. Saya tambah dengan F itu AR-nya 19. Ya, 3 tambah 9 itu 12, maka AR-nya 42.
Nah, berarti molnya berapa, Mbak? Kita mencari molnya HF terlebih dahulu. Begitu ya. Apa rumusnya mol? Rumusnya adalah gram dibagi dengan MR-nya HF. 1 tambah 19, yaitu 20. 0,25 dibagi dengan 20, yaitu 0,0125 mol. Ya, maka nanti molnya H2O berapa, Mbak? Ya, maka molnya NaF 2/8 atau 1/4 ya. Saya buat 1/4 aja. 2/8 kan 1/4. 1/4 dikali dengan molnya ini, nggak cukup ya. Ini tadi 42. Dikali dengan 0,0125. Saya kali MR-nya tadi 42 ya. 0,0125 saya kali dengan 42. Lalu saya bagi dengan 4. Jawabannya adalah 0,13125 gram. Ya, jawabannya C. Next, kita masuk ke soal nomor 18 ya. Reaksi antara kalsium hidrida dengan air ya. Kalsium hidrida yaitu CaH2, 2H2O menghasilkan CaOH2 ditambah dengan 2H2. Ini sudah setara ya. Jika gas hidrogen yang ingin diperoleh dalam keadaan RTP, volume yang diperoleh adalah 6 liter. Jumlah kalsium hidrida. Kalsium hidrida itu ini ya. Ditanya adalah masanya. Kita akan mencari massa. Ya, massa itu gram. Apa rumusnya gram? Rumusnya gram itu adalah mol dikali dengan MR-nya. Molnya dari mana, Mbak? Dari sini dulu. Dalam keadaan STP, rumusnya mol itu adalah V dibagi 24. Maka nanti 6 dibagi dengan 24, yaitu 1/4 atau 0,25 mol. Oke ya, Dek? Nah, kita akan mencari molnya CaH2 ya. Dalam menggunakan, kita bisa gunakan perbandingan koefisien 1/2 dikali 0,25 atau saya kali dengan 1/4, lalu saya kali dengan MR. MR-nya siapa? MR-nya MR-nya CaH2 40, H-nya itu 1 kalikan 2 ya, 42. Oke, 42 saya bagi dengan 2 itu adalah 21. 21/4 ya, sekitar 5, ya. 5,25. Oke, Dek. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 19, soal HOTS ini. Saya buat reaksinya terlebih dahulu ya. Kalau ada reaksi, kita buat langsung aja reaksinya, baru kita baca soalnya. 6H2O menghasilkan 2 NaAl ya, ditambah, natrium OH4 ditambah dengan 3H2. Ya, jika sebanyak 4,32 gram aluminium, aluminiumnya itu sebanyak 4,32 gram. Lanjut ya. Volume gas H2 yang dihasilkan dalam keadaan STP. Oke ya. Yuk, saya akan mencari rumus. Apa rumusnya volume dalam keadaan STP? Rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. Molnya dari mana? Dari sini gitu ya. Kita akan mencari molnya aluminium terlebih dahulu. Saya bagi dengan AR-nya. 4,32 saya bagi dengan 27. Itu adalah 0,16 mol. Nah, maka nanti molnya H2 berapa? 3/2 dikali molnya 0,16, lalu saya kali dengan 22,4 ya. 0,16 saya kali dengan 1,5 ya. 1,5 itu berasal dari 3/2. Lalu hasilnya saya kali dengan 22,4. 5,376. Ini hasilnya. Ada deh, ada ya, jawabannya C.